Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2731 Tuan Kota Memanggil. Tai memandang Qian Duojin sambil tersenyum, dan berkata sambil terkekeh, Tuan Qian, saya tahu bahwa keluarga Qian Anda adalah salah satu keluarga terbesar di kota Blackwater. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak boleh diganggu. Mungkin Anda juga berpikir bahwa keluarga Anda adalah salah satu keluarga terbesar di kota Blackwater. Bahkan jika keluarga Qian berperang dengan keluarga Zhao, mereka mungkin tidak kalah. Tetapi Tuan Qian, saya harus mengingatkan Anda sekarang. Tuan Kota Tua sekarang adalah orang yang sekarat, tetapi budidayanya masih ada. Jika saat ini keluarga Qian telah memprovokasi Tuan Kota Tua, saya pikir dia tidak keberatan mengundang beberapa orang lagi untuk datang. Dikuburkan bersamanya, kata Tai sambil tersenyum. Ketika Qian Duojin mendengar ini, dia secara alami memahami arti kata-kata Tai. Rumor mengatakan bahwa luka dalam Tuan Kota Tua tidak dapat disembuhkan dan dia telah meninggal dunia belum lama ini. Meskipun dia terluka, budidaya Tuan Kota Tua masih ada. Sekarang ketika dia sekarat, siapapun yang ingin memprovokasi dia. Lagi pula, dia adalah seorang. Apa salahnya jika seseorang yang akan mati memiliki beberapa orang lagi yang mendukungnya? Qian Duojin tersenyum, beraninya kamu. Karena kepala kota tua bertemu Lin Bai hari ini, tentu saja saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tolong. Qian Duojin tersenyum sedikit dan tidak menghentikan Tai. Tai terkekeh dan berkata, tolong, Lin Bai, tamu. Lin Bai terkekeh dan berkata, ayo pergi, Lin Ye. Segera, Lin Bai membawa Lin Ye dan mengikuti Tai pergi. Setelah Qian Duojin menunggu Tai pergi, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Setelah menatap keluarga Tang dengan dingin, dia kembali ke keluarga Qian bersama prajurit dari keluarga Qian, dan Qian Yukai juga pergi bersamanya. Ketika Tang Jingyuan melihat Qian Duojin pergi, dia menghela nafas lega dan kembali ke keluarga Tang. Dia menjelaskan bahwa tidak ada tamu di keluarga Tang hari ini, dan tamu manapun yang datang berkunjung tidak akan terlihat. Lin Bai dan Tai Yi berjalan di jalanan kota Blackwater, menuju rumah Tuan Kota. Sepanjang jalan, Lin Bai dan Tai Yi tetap diam. Lin Bai bertanya pada saat ini, Tai Yi yang bertanggung jawab, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tai Yi mengangguk dan tersenyum, saudara pedang iblis, jangan salahkan aku tidak berdaya. Saya akui, identitas Anda memang tentang keluarga Zhao dan keluarga Tang yang sudah kuceritakan padamu. Tetapi saya juga tidak berdaya. Tuan Kota Tua Zhao Wuji adalah pejuang keluarga Zhao. Dia mengirim seseorang untuk menemukan saya dan meminta saya untuk memberitahu Anda identitasmu. Berikan kepada keluarga Zhao, bagaimana mungkin saya tidak mematuhinya? Seperti yang saya katakan tadi, penguasa kota tua sedang sekarat sekarang, tetapi budidayanya masih ada. Jika dia tidak senang, saya khawatir dia akan benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran dalam kemarahan. Adapun keluarga Tang, Nona Tang Yuezi sudah menebak identitas Anda. Kepala keluarga Tang dan Tang Yuezi datang ke medan pertempuran untuk menyelidiki masalah Anda dan tidak ajukan pertanyaan apapun lagi padaku. Rubah tua itu Tang Jingxiu, baru saja. Aku mengidentifikasi identitasmu dari sorot mataku. Apa yang bisa kulakukan? Kata Tai tak berdaya. Setelah mendengar perkataan Tai, Lin Bai akhirnya memastikan bahwa bocoran identitasnya memang tersebar dari medan pertempuran. Awalnya, saat keluarga Zhao menemukan Lin Bai tadi malam, Lin Bai merasa sedikit aneh, mengapa keluarga Zhao mengetahui identitasnya. Lin Bai menghabiskan malam itu dengan berpikir keras. Ban Ye dan paman gendutnya mungkin tidak akan mengkhianati Lin Bai, karena mereka tidak mengenal keluarga Zhao sejak awal, dan keluarga Zhao mungkin tidak akan melihat kedua orang ini. Adapun Tang Yuezi, tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan identitas Lin Bai. Lalu hanya ada satu tempat, yaitu arena pertarungan. Di arena seni bela diri, satu-satunya pejuang yang dapat mengetahui identitas Lin Bai adalah pengurus arena seni bela diri, Tai Yi. Hari ini, Lin Bai awalnya ingin meninggalkan keluarga Tang dan mencari Tai Yi untuk bertanya, dia juga merasa seperti sedang melancarkan serangan. Tapi sebelum dia bisa keluar dari pintu keluarga Tang, dia dihentikan oleh Qian Yukai. Kemudian Qian Duojin mengambil tindakan, membuat Lin Bai mendapat masalah. Untungnya, Tai Yi maju dan memenuhi kebutuhan mendesak Lin Bai, kini Lin Bai tidak bisa lagi menyalahkan Tai Yi. Selain itu, Tai Yi juga menjelaskan bahwa penguasa kota tua Zhao Wuji lah yang memintanya untuk memberitahu keluarga Zhao identitasnya. Menghadapi penguasa kota tua, meskipun Tai Yi adalah pengurus arena pertarungan, dia harus mengkhianati reputasi penguasa kota tua.
Lin Bai bertanya, karena penguasa kota tua meminta Anda untuk memberitahu keluarga Zhao tentang identitas saya, mengapa penguasa kota tua masih ingin bertemu dengan saya hari ini? Tai Yi tersenyum dan berkata, mungkin karena Anda dan Zhao keluarga belum berdamai. Lin Bai tertegun, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Tai Yi berbisik, saudara pedang iblis, jika tebakanku benar, penguasa kota tua sedang mencarimu hari ini karena dia mungkin ingin kamu membantu keluarga Zhao. Kamu harus tahu siapa yang bisa memenangkan kota naga. Jue. Siapapun yang membangkitkan bendera akan menjadi orang berikutnya yang berkuasa di kota Blackwater. Dan jika setiap keluarga memiliki orang yang kuat untuk membantu mereka, itu akan lebih pasti. Hal yang sama berlaku untuk para pejuang di arena pertempuran. Banyak pejuang yang menunggu untuk kesempatan ini. Kata Tai Yi ringan. Saudara pedang iblis, demi mengenalmu, aku ingin mengingatkanmu bahwa jika harga yang ditawarkan kepadamu oleh Tuan Kota Lama tidak terlalu berlebihan, sebaiknya kamu tidak menolak tawaran Tuan Kota Tua. Bagaimanapun juga, penguasa Kota Tua. Dia adalah pejuang keluarga Zhao. Meskipun dia akan segera mati sekarang, dia tetaplah pejuang keluarga Zhao. Dia tentu berharap melihat keluarga Zhao terus menjadi penguasa kota Blackwater. Jika kamu tidak membantu keluarga Zhao, kamu dengan belak-belakan menolak. Penguasa kota tua itu. Seperti yang aku katakan tadi, dia adalah orang yang sedang sekarat dan bisa melakukan apa saja. Kata Tai Yi sambil tersenyum. Lin Bai mengerti maksud kata-kata Tai Yi. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya. Implikasi dari manajer Tai Yi adalah, penguasa kota tua mengundang saya untuk pergi. Apakah ini perjamuan Hongmen? Tai Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai berkata, jika saya membantu keluarga Zhao, maka semuanya mudah. Tetapi jika saya menolak penguasa kota lama dan tidak mau membantu keluarga Zhao, saya khawatir itu untuk mengurangi risikonya, Tuan Kota Tua mungkin akan membunuhku secara langsung. Jangan sampai aku membantu keluarga lain dan membawa risiko yang tidak perlu pada keluarga Zhao. Lin Bai berkata dengan lembut. Tai Yi tersenyum dan berkata, saudara pedang iblis, kamu benar-benar pintar. Lin Bai berkata sambil tersenyum, pelayan Tai Yi telah membuatnya begitu jelas. Jika saya masih tidak mengerti, bukankah saya bodoh? Tai Yi tersenyum sedikit, karena saudara pedang iblis mengerti, itu yang terbaik. Ayo pergi, rumah tuan kota ada di depan kita. Lin Bai dan Tai Yi berjalan berdampingan. Di jalan di depannya, dia melihat seorang tentara mengenakan baju besi berdiri setiap 10 langkah, memegang pedang panjang, wajahnya serius dan agung. Berjalanlah ke jalan ini dan capai ujungnya, yaitu istana Tuan Kota. Tai Yi membawa Lin Bai masuk dan langsung mencari Zhao Wuji. Sesampainya di luar paviliun di danau, Tai Yi mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Kota, saya Tai Yi, dan saya diperintahkan untuk membawa siluman pedang Lin Bai ke sini. Terima kasih banyak, Tai Yi. Saya telah meminta orang untuk menyiapkan hadiah. Anda turun dan menerima hadiahnya. Kemudian Anda bisa pergi. Lin Bai, masuk. Suara seorang pria muram datang dari dalam paviliun danau. Ya, jawab Tai Yi, berbalik dan pergi. Saat pergi, Tai Yi menatap Lin Bai, menyuruh Lin Bai untuk tidak menyinggung Zhao Wuji. Lin Bai mengerti dan berjalan menuju paviliun danau. Bab 2732 Penguasa Kota Blackwater. Zhao Wuji. Setelah Tai Yi pergi, Lin Bai berkata kepada Lin Ye, tunggu saja aku di sini, jangan berkeliaran. Lin Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke paviliun Huzong. Melalui kain kasa di dalam paviliun Huzong, Lin Ye samar-samar bisa melihatnya ada seorang pria paruh baya di dalam, memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Lin Ye menarik Lin Bai, matanya penuh ketakutan, terlihat jelas bahwa dia ditakuti oleh penguasa kota tua Zhao Wuji. Lin Bai menghiburnya, tidak apa-apa, tunggu saja aku di sini. Lin Ye memandang Lin Bai dengan cemas, tapi kemudian dia melepaskan lengan Lin Bai. Lin Bai berjalan ke depan dan sampai di luar paviliun di danau. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai, aku telah bertemu dengan penguasa kota. Di paviliun di danau, kain kasa digantung di semua tempat. Samping, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Lin Bai samar-samar bisa melihat pemandangan saat ini. Seorang pria paruh baya sedang duduk di paviliun di danau, minum dan menuangkan dirinya sendiri. Masuk dan bicara. Suara Zhao Wuji rendah dan serak. Ya. Lin Bai menjawab, berjalan ke paviliun Huzong, mengangkat kain kasa, dan melihat Zhao Wuji. Zhao Wuji sedang duduk di kasur di paviliun Huzong. Ada sebuah meja kecil di depannya, dengan teko anggur dan 2 gelas anggur di atasnya. Saat ini,
dia sedang mengambil gelas anggur dan meminumnya. Ketika Lin Bai melihat Zhao Wuqi, dia terkejut saat mengetahui bahwa Zhao Wuqi tampak pucat. Pucat semacam ini bukanlah pucat yang disebabkan oleh luka serius dan kehilangan banyak darah, tetapi pucat seperti mayat. Sangat pucat. Pikiran Lin Bai mengembara, dan dia berjalan ke seberang Zhao Wuji dan duduk. Zhao Wuji mengambil termos, menuangkan segelas anggur untuk Lin Bai, dan berkata dengan lembut, "Saya mendengar bahwa hubungan Anda dengan keluarga Zhao telah rusak. Apakah Anda tidak mau membantu keluarga Zhao?" Sambil menuangkan anggur, Zhao Wuji segera berbicara. Lin Bai langsung membahas topik tersebut dengan sangat singkat dan jelas, yang juga membuat Lin Bai lengah. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Lin pada awalnya bukanlah seorang pejuang di kota Blackwater. Dia hanya seorang pejalan kaki di sini. Saya tidak mau terlibat dalam pertikaian kekuasaan di kota Blackwater. Keluarga Zhao." Aku berkata, "Siapapun yang bisa memberiku teknik guntur ilahi yang diperoleh, aku bisa bekerja untuknya di kota Naga Jue. Karena penguasa kota ingin bertemu denganku hari ini, maka kepala dari keluarga Zhao harus memberi saya tolong beritahu Tuan Kota tentang permintaan Anda." Tuan Kota tua mengisi segelas anggur dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai menangkapnya dan menyesapnya. Tuan Kota tua Zhao Wuji berkata, "Kamu menginginkan Jue Guntur Dewa Houtu. Masalah ini terlalu keras dan pada dasarnya sulit dilakukan. Mari kita ubah." Lin Bai meletakkan gelas anggur dan berkata dengan lembut, "Selain itu, Lin tidak ada apa-apa lagi yang bisa diminta di kota Blackwater. Tanpa Houtu Senlei Jue, Lin tidak akan membantu keluarga manapun." Penguasa kota tua Zhao Wuji berkata sambil tersenyum, "Houtu Senlei Jue, Houtu Cheng, keluarga Wang." Lin Bai, apakah kamu tahu bagaimana aku terluka?" Lin Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ketika Lin Bai datang ke kota Heishui, dia mendengar tentang kematian Zhao Wuji. Namun hingga saat ini, Lin Bai masih belum mengetahui penyebab Zhao Wuji terluka. Zhao Wuji mencibir dan mengangkat pakaian di dadanya di depan Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat bercak hitam hangus di dada Zhao Wuji, dan daging serta darah di dalamnya telah membusuk dan tidak dapat disembuhkan. Melihat lukanya, Lin Bai langsung mengerutkan kening. Hal ini tampaknya disebabkan oleh semacam sambaran petir. Setelah Zhao Wuji melirik Lin Bai, dia berkata, "Cedera ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wang." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu guntur ilahi. Zhao Wuji tersenyum dan berkata, "Iya. 5 guntur memperbaiki hukum. 5 guntur meluruskan hukum." Lin Bai mengerutkan kening dalam kebingungan. Zhao Wuji berkata, "Lin Bai, setelah saya mengetahui identitas Anda dari Douwu Arena, saya juga meminta Douwu Arena dan keluarga Zhao untuk menyelidiki Anda. Saya terus mengatakan bahwa saya adalah orang yang lewat di kota Blackwater. Saya mengerti ini. Saya juga dapat menebak bahwa Anda datang ke kota Blackwater hanya untuk teknik guntur ilahi Blackwater. Selain itu, kamu telah menggunakan teknik guntur ilahi Aoki di arena pertarungan. Jadi sekarang kamu telah berlatih 2 jenis guntur ilahi di sekitarmu. Satu adalah teknik guntur ilahi air hitam, dan yang lainnya adalah teknik guntur ilahi Aoki. Dan sekarang kamu sangat ingin mendapatkan teknik guntur ilahi bumi tebal. Jelas, kamu tahu rangkaian keterampilan ini. Benarkah?" kata Zhao Wuji. Lin Bai tersenyum setengah mengerti, tanpa mengakui atau membantah, jadi dia bersikap ambigu. Zhao Wuji kemudian berkata, "Karena Anda mengetahui rangkaian latihan ini, Anda harus tahu bahwa ini adalah keterampilan unik yang berasal dari Sekte 5 Elemen kuno, yang disebut 5 Elemen Klasik. 5 elemen klasik memiliki bab dasar. Yang ilahi bab guntur. Bab dasar adalah dasar dari 5 elemen klasik. Prajurit yang belum mempraktikkan bab dasar pasti akan mencari kematian dengan secara paksa mempraktikkan bab-bab selanjutnya. Dalam volume kedua, dari 5 elemen klasik, yang ilahi bab guntur, dibagi menjadi 5 jilid, yaitu, teknik guntur Dewa Aoki, teknik guntur Dewa Houtu, teknik guntur Dewa Air Hitam, teknik guntur Dewa Lihuo, dan teknik guntur Dewa Emas. Dan masuk zaman kuno, dalam volume kedua dari 5 elemen klasik, teknik guntur ilahi 5 elemen, ada juga teknik seni bela diri magis yang dapat menggunakan 5 jenis guntur ilahi secara ekstrim. Ini adalah metode 5 guntur. Zhao Wuji perlahan memberitahunya yang diceritakan Lin Bai. Lin Bai juga mendengarkan dengan cermat. Meskipun Lin Bai berlatih teknik guntur ilahi 5 elemen, dia tidak tahu banyak tentang teknik guntur ilahi 5 elemen. Metode 5 guntur adalah rahasia utama dari teknik guntur ilahi 5 elemen. Ini juga merupakan satu-satunya keterampilan bela diri magis dalam teknik guntur ilahi 5 elemen.
Ini sangat kuat. Setelah digunakan, 5 guntur akan menyerang puncak dan hancurkan baik manusia maupun dewa. Teknik guntur ilahi 5 elemen, bagi pejuang guntur Zengfa, luka mereka tidak dapat disembuhkan, luka mereka tidak dapat diperbaiki, meridian mereka tidak dapat dipulihkan, dan dantian mereka tidak dapat diperbaiki. Dengan kata lain, begitu 5 guntur Zengfa mengenai musuh, orang itu pasti akan mati. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia akan tetap mati. Dia tidak punya pilihan selain mati karena lukanya semakin parah. Sama seperti saya sekarang. Zhao Wuji tersenyum pahit. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya dengan heran, luka di dada Tuan adalah akibat dari 5 guntur Zengfa. Zhao Wuji berkata, nenek moyang keluarga Wang di Hautacheng memiliki teman baik secara kebetulan, dan kami di kota Heishui hanya mendapatkan kota air hitam, teknik guntur dewa air, dan keluarga Hautacheng Wang tidak hanya memperoleh teknik guntur dewa Hautu, tetapi juga menguasai satu-satunya keterampilan bela diri magis dalam teknik guntur ilahi 5 elemen, yaitu 5 guntur Zengfa. Jadi, meskipun hanya sedikit pejuang keluarga Wang saat ini yang mempraktikkan teknik guntur ilahi Houtu, keluarga Wang tetap tidak akan mengajarkan teknik guntur ilahi Houtu kepada orang luar, karena mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya guntur ilahi ini. Semua orang tahu betapa menakutkannya 5 guntur Zengfa, kata Zhao Wuji. 1 atau 2 tahun yang lalu, Hautacheng menangani beberapa masalah kecil dan ingin menyerang kota Heishui dan mencaploknya. Pada saat itulah saya dipukul dengan metode 5 guntur oleh leluhur keluarga Wang yang mempraktikkan guntur ilahi teknik. Meskipun 8 keluarga besar kemudian bertarung satu sama lain dan mengalahkan keluarga Wang, ini sangat merusak vitalitas keluarga Wang. Tetapi luka di tubuh saya tidak dapat diubah, dan saya hanya bisa menyaksikan diri saya sendiri mati. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan memandang Zhao Wuji dengan ekspresi serius. Aku mengatakan ini padamu bukan untuk memenangkan simpatimu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa mengambil Dewa Houtu Guntur Jue dari tangan keluarga Wang. Kamu menginginkan Dewa Houtu Guntur Jue, bahkan jika Anda berlutut di tanah dan memohon kepada keluarga Wang tidak akan memberikannya kepada Anda. Jadi, jika Anda bersedia membantu keluarga Zhao, Anda dapat mengubah permintaan Anda, dan saya dapat mewakili keluarga Zhao dan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Zhao Wuji berkata kepada Lin Bai berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Zhao Wuji, Lin Bai terdiam. Bab 2733 Kepergian Nyonya Yang. Aku sudah memberitahumu semua ini, bukan untuk memenangkan simpatimu, tapi untuk memberitahumu bahwa jika kamu ingin mendapatkan Houtu God Thunder Jue dari keluarga Wang, kamu tidak punya pilihan lain selain menghancurkan keluarga Wang. Metode lain. Jadi, jika Anda bersedia mengubah permintaan lain, saya dapat mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Misalnya, jika tingkat kultivasi Anda rendah sekarang, saya dapat meminta keluarga Zhao untuk membuat banyak ramuan berharga untuk dibuat Anda dalam waktu singkat, tingkat kultivasi Anda akan menerobos dan mencapai kesempurnaan kematian dan kesulitan. Bahkan, saya dapat membuat keluarga Zhao memberi Anda sumber daya budidaya yang cukup, sehingga Anda dapat berkultivasi dengan lancar ke alam aspirasi. Zhao Wuji, penguasa kota Blackwater, memandang Lin Bai berkata dengan serius. Lin Bai merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tanpa seni guntur Dewa Houtu, saya tidak ingin mengambil risiko di kota Blackwater. Lagi pula, setelah saya berpartisipasi dalam pertempuran kota naga, saya pasti akan memprovokasi banyak musuh yang kuat. Tolong. Jangan khawatir, Tuan Kota, jika Anda ingin saya membantu dengan Dragon City Jue, kecuali salah satu dari 8 keluarga besar datang dengan Houtu God Thunder Jue, jika tidak, saya tidak akan membantu keluarga manapun. Lin Bai berkata dengan tegas. Zhao Wuji terkekeh dan berkata, apakah keinginanmu untuk Houtu God Thunder Jue begitu tinggi? Lin Bai tersenyum dan berkata, itu karena hanya Houtu God Thunder Jue yang cukup menggoda bagiku untuk mengambil risiko. Sama seperti obat mujarab yang baru saja dikatakan oleh Tuan Kota, hal-hal ini tidak cukup bagi saya untuk mengambil risiko. Zhao Wuji mendengar kata-kata yang sangat tegas dari Lin Bai, dan akhirnya berkata dengan senyuman tak berdaya, oke, karena kamu bersikeras untuk mengambil, kamu bersedia mengambil tindakan hanya setelah Houtu Sen Thunder Jue, maka aku tidak akan memaksamu. Di kota Blackwater, bahkan keluarga Zhao tidak dapat membuat Houtu Sen Thunder Jue, dan sulit bagi 7 keluarga besar lainnya yang akan mengusulkannya. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Anda bisa pergi.
Zhao Wuji memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai berdiri, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Zhao Wuji, berbalik dan menemukan Lin Ye di luar paviliun Huzong, dan meninggalkan rumah tuan kota bersama-sama. Setelah Lin Bai pergi, pria paruh baya lainnya berjalan cepat ke paviliun Huzong. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Paman, apakah Lin Bai bersedia membantu? Pria paruh baya ini jelas adalah kepala keluarga Zhao, Zhao Yuntian. Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini adalah orang yang sangat bertekad. Dia menanyakan nama How To Sen Thunder Jue. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, maka 7 master lainnya juga tidak bisa mendapatkannya. Dia berkata, jika tidak ada teknik guntur ilahi yang diperoleh, maka lonceng pasti tidak sebanding dengan risikonya. Maka tidak perlu khawatir tentang dia. Untungnya, saya telah menemukan menteri tamu yang cocok untuk Zhao keluarga, tapi dia meneruskan kabarnya mengatakan akan memakan waktu 7 hari lagi untuk mencapai kota Blackwater. Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa tamu yang dicari pamanku? Bisakah kita sampai ke kota Blackwater dalam 7 hari? Tapi sekarang masih ada 3 hari sebelum final kota naga. Waktunya tidak cukup, Zhao Yuntian berkata dengan suara rendah. Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, saya akan menunda pertempuran kota naga. Menteri tamu yang saya temukan secara alami luar biasa. Dia adalah murid keluarga Dewa Pedang. Selain itu, orang ini adalah murid keluarga Dewa Pedang. Ketika Zhao Yuntian mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan terkejut, salah satu dari 9 pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang. Jika ahli pedang ini membantu, maka keluarga Zhao kita pasti akan mampu mengambil alih sebagai penguasa kota. Bahkan iblis pedang Lin Bai ini tidak layak disebutkan dalam di depan ahli pedang dari keluarga Dewa Pedang. Berjalan keluar dari rumah tuan kota, Lin Bai dan Lin Ye berjalan di jalanan kota Blackwater. Tiba-tiba saat ini, seorang wanita muncul di depan Lin Bai. Di samping wanita ini ada 4 pria yang lebih cantik dari wanita. Setelah Lin Bai melihat wanita ini, dia berjalan mendekat, mengepalkan tinjunya dan berkata, jika nyonya yang datang meminta saya membantu keluarga Zhao, tolong jangan buka mulut Anda. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika ada bukan, How To, Divine Thunder Jue, saya tidak akan membantu. Wanita menawan di depannya jelas adalah Nyonya Yang. Nyonya yang tampak kuyuh, dan berkata sambil tersenyum masam, tidak, saya datang ke sini hari ini untuk mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak membantu keluarga Zhao, karena keluarga Zhao semuanya adalah sekelompok serigala bermata putih. Jika Anda membantu mereka memenangkan bendera tampan, keluarga Zhao tidak akan memberikan hadiah apapun. Sebaliknya, jika Anda membuat kesalahan dalam seni kota naga, mereka akan menyalahkan Anda, dan Anda pasti akan mati. Saat itu, Nyonya yang mendatangi Lin Bai dan berbisik. Mendengar kata-kata Nyonya Yang, Lin Bai sangat penasaran. Nyonya Yang adalah seorang pejuang keluarga Zhao. Mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu kepada keluarga Zhao saat ini? Nyonya Yang mencibir dan berkata, kamu pasti sangat aneh. Saya jelas seorang pejuang dari keluarga Zhao dan keturunan langsung dari keluarga Zhao. Mengapa saya menjelek-jelekkan keluarga Zhao? Lin Bai tersenyum sedikit dan melihat ke arah Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata, karena semua ini tidak penting lagi. Lin Bai, aku pergi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, pergi. Kemana? Nyonya Yang tersenyum, berkeliaran keliling dunia. Hitam aku sudah muak tinggal di Suicheng, dan aku sudah menyerah pada keluarga Zhao. Sudah waktunya untuk mengubah hidupku. Lin Bai, pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan selalu mengalir. Kita adalah ditakdirkan untuk bertemu lagi. Nyonya Yang berkata sambil tersenyum lembut. Setelah mengatakan itu, Nyonya Yang berbalik dan pergi bersama keempat anak laki-laki tampan itu, langsung menuju ke luar kota Blackwater. Ketika Lin Bai melihat punggung Nyonya Yang, dia merasakan frustrasinya. Mungkin Nyonya Yang benar-benar sudah menyerah pada keluarga Zhao. Setelah Nyonya Yang pergi, Lin Bai dan Lin Ye kembali ke keluarga Tang. 2 hari berlalu dalam sekejap. Selama 2 hari ini, tidak ada prajurit dari keluarga Tang yang datang mengganggu Lin Bai. Lin Bai juga berlatih dengan tenang di halaman kecil sambil mengajar Lin Ye. 8 gaya binatang. Lin Bai menemui seseorang dari keluarga Tang hari ini untuk mengetahui lebih banyak tentang 8 gaya binatang keluarga Qian. Keluarga Tang sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Mereka menemukan 8 gerakan binatang hanya dalam satu pagi. Faktanya, ini hanyalah 8 gerakan untuk mengarahkan Lin Ye untuk memukul. 8 postur binatang itu adalah marah,
menyerang, membelah, mengejutkan, membunuh, mengendalikan, menghancurkan, dan menghancurkan. Ini adalah serangkaian keterampilan yang dibuat khusus untuk Lin Ye, dan hanya dapat dilakukan oleh Lin Ye. Di antara 8 postur binatang itu, ia menyerang dan bertahan, ditambah dengan kekuatan tertinggi Lin Ye, kekuatannya juga tak tertandingi. Dalam 2 hari terakhir, Lin Bai meminta Lin Ye untuk berlatih 8 posisi binatang di hadapannya. Setelah menontonnya, Lin Bai benar-benar merasakan bahwa kekuatan 8 posisi binatang sungguh luar biasa. Ketika Lin Bai membiarkan Lin Ye berlatih 8 gaya binatang di halaman, pada saat ini, dari luar halaman kecil Lin Bai, Tang Jingxiu dan Tang Yuezi yang berwajah pucat masuk. Lin Bai, tamu. Tang Jingxiu masuk dan tersenyum pada Lin Bai dengan wajah pucat. Lin Bai berdiri, mengepalkan tinjunya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Tang." Tang Jingxiu juga mengeluarkan kotak harta karun dari tas penyimpanan tanpa ragu-ragu, meletakkannya di depan Lin Bai, dan berbisik, "Ini dia. Itu yang Anda inginkan, Jue Guntur Dewa Houtu. Keluarga Tang saya memberikannya kepada Anda. Saya harap Lin Bai Kexing dapat membantu keluarga Tang saya di kota Naga Jue." Tang Jingxiu meletakkan kotak harta karun di Lin Bai di depan tentang dia, katanya dengan tegas. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat bahwa kotak harta karun itu terbuat dari perunggu, dan masih ada noda darah di kotak harta karun yang belum mengering, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Bab 2734 Identitas Lin Bai. Melihat kotak harta karun yang ditempatkan Tang Jingxiu di depannya, Lin Bai tampak normal. Dia dengan lembut mengambilnya dan melihatnya, dan berbisik, "Tuan Tang, apakah kamu terluka? Untuk mendapatkan kotak harta karun ini, Tangmu keluarga telah membayar banyak, kan?" "Tang." Jingxiu berkata dengan lembut, "Tidak masalah. Lin Bai, tamu, Anda dapat membukanya dan melihatnya. Jika tidak ada masalah, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda." Lin Bai mengambil kotak harta karun itu, membaliknya dan membuka kotak harta karun itu. Di dalamnya, ditempatkan sebuah karya klasik yang kental memancarkan suasana perubahan waktu. Di sampul klasik tersebut, terdapat 5 karakter tertulis, Thunder Joy of Houtu God, dengan berani di sampulnya. Di depan Tang Jingxiu, Lin Bai perlahan membuka buku itu dan membaca semua kata di dalamnya satu persatu. "Ini memang Thunder Joy milik Dewa Houtu," Lin Bai berkata dengan sedikit anggukan setelah membacanya. Dia telah berlatih teknik guntur ilahi Aoki, dan teknik guntur ilahi air hitam, dan keduanya awalnya sejalan dengan teknik guntur ilahi Houtu, jadi Lin Bai melihat sekilas dan mengetahui bahwa teknik klasik ini adalah benar. Selain itu, Lin Bai juga menemukan buku latihan rahasia, Five Thunder Zengfa. Tang Jingxiu berkata, "Ini tentu saja benar. Ini adalah salah satu dari 9 gosokan yang dibuat oleh keluarga Wang. Karena Lin Bai dan Kexing telah mengatakan bahwa ini adalah petir Jue dari Dewa Houtu, yang asli, maka milikmu janji." Tang Jingxiu bertanya pada saat ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku menepati janjiku terlebih dahulu. Aku akan membantu siapapun yang bisa memberiku seni guntur Dewa Houtu untuk memenangkan bendera tampan di kota naga. Sejak keluarga Tang telah memberi aku apa yang kuinginkan, lalu dalam pertempuran kota naga, Lin pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan bendera bagi keluarga Tang dan menjadikan keluarga Tang menjadi penguasa kota Blackwater berikutnya." Lin Bai berkata dengan serius. Wajah Tang Jingxiu berseri-seri dengan gembira, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tolong jangan mengingkari janjimu kepada tamu Lin Bai. Pertempuran kota naga akan dimulai dalam 5 hari. Mohon istirahat lebih banyak, tamu Lin Bai. Anda memiliki permintaan apapun, silakan bertanya kepada Yuezi. Keluarga Tang kami akan melakukan yang terbaik." "Puas. Saya merasa tidak enak badan, jadi saya akan kembali istirahat dulu." Setelah Tang Jingxiu mendengar janji Lin Bai, dia pergi langsung. Lin Bai menyuruh Tang Jingxiu pergi, meninggalkan Lin Ye untuk berlatih sendiri secara perlahan, sementara Lin Bai langsung masuk ke ruang rahasia, membuka Houtu Sen Lei Jue, dan mulai belajar sedikit demi sedikit. Ayah dan anak perempuan Tang Jingxiu dan Tang Yue berjalan keluar dari halaman kecil Lin Bai tepat setelah berjalan tidak jauh. Tang Jingxiu tiba-tiba menjadi pucat, terhuyung, menutupi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. "Ayah." Tang Yuezi buru-buru melangkah maju, mendukung Tang Jingxiu dan berkata, "Ayah, kamu baik-baik saja?" Tang Jingxiu tersenyum pahit dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo pergi." Didukung oleh Tang Yuezi, Tang Jingxiu terhuyung mundur ke aula utama. Saat ini, di aula utama keluarga Tang, ada 3 sosok hitam menunggu lagi,
dan ketiga sosok hitam ini memiliki nafas lemah dan banyak luka di tubuh mereka. Apakah dia setuju? Melihat Tang Jingxiu dan Tang Yuezi kembali, ketiga sosok gelap itu segera bertanya. Setelah Tang Jingxiu duduk, dia mengangguk sedikit, dengan senyuman di wajahnya. Tang Yuezi melihat ketiga sosok hitam ini dan mengetahui bahwa mereka adalah salah satu dari 6 tetua keluarga Tang. 6 tetua ini sangat kuat dan merupakan pilar sebenarnya dari keluarga Tang. Tapi saat ini, hanya ada 3 orang di sini, dan 3 lainnya hilang. Saya harap dia benar-benar dapat membantu keluarga Tang memenangkan bendera. Tidak ada cara lain. Dia adalah harapan terakhir kita. Jingxiu, apakah kita melakukan ini dengan benar? Ketiga gangster ini Sado bertanya dengan nada rendah. Tang Yuezi berdiri di samping Tang Jingxiu, bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan ayahnya dan ketiga tetua. Yang membuat Tang Yuezi semakin penasaran adalah dari mana Tang Jingxiu mendapatkan How to Get Thunder Jue. Tang Jingxiu berkata sambil tersenyum dingin, "Tetua, saya membuat keputusan ini secara alami demi keluarga Tang. Selain itu, ini juga merupakan langkah terakhir untuk keluarga Tang kami. Jika keluarga Tang tidak dapat memenangkan bendera komandan dan menjadi penguasa kota, jika demikian, maka tidak akan lama lagi keluarga Tang akan ditelan oleh 7 keluarga besar lainnya. Jadi, pertempuran ini adalah kesempatan bagi keluarga Tang, dan saya harus memanfaatkannya. Dan Tuhan tidak akan menghancurkan keluarga Tang saya. Pada saat kritis seperti ini, Lin Bai dikirim ke keluarga Tang kami. Ini adalah berkah dari keluarga Tang kami." Meskipun Tang Jingxiu tampak pucat, dia tersenyum bahagia. Ketiga tetua itu berbisik, apakah prajurit bernama Lin Bai ini benar-benar layak bagi kita untuk bergegas ke kota Houtu pada malam hari untuk merebut Jue Guntur Dewa Houtu? Karena alasan ini, salah satu dari yang lain akan terbunuh, satu terluka dan satu tidak sadarkan diri. Ketika Tang Yuezi mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi ngeri. Tang Yuezi merasa ngeri di dalam hatinya dan berkata, "Apa? Apakah ayahku dan keenam tetua benar-benar masuk ke Hautacheng pada malam hari dan merebut How to Get Thunder Jue dari keluarga Wang?" Untuk alasan ini, salah satu dari yang lain 3 tetua tewas dalam pertempuran, dan yang lainnya luka serius, satu tidak sadarkan diri. Apakah Anda membayar harga yang begitu mahal hanya untuk meminta Lin Bai mengambil tindakan? Tang Yuezi berkata dengan sedikit ngeri. Ketiga tetua masih memiliki kekhawatiran tentang kekuatan Lin Bai bagaimanapun, budidaya Lin Bai hanya berada pada tingkat kematian dan kesulitan ketujuh. Tang Jingxiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tentu saja dia tahu. 3 tetua, kamu telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Kamu jarang berjalan-jalan di tanah Beizu, dan kamu tahu lebih sedikit tentang tren di benua kuno. Tentu saja kamu tidak tahu. Ini Lin betapa bersinarnya asal-usul Bai Kexing. Sekarang pedang iblis yang bisa mengalahkan senior Suguang di arena pertempuran kota Blackwater, dan sekarang tamu keluarga Tang kami King Lin Bai, dia ada di Dongzu pada benua kuno. Ada identitas lain. Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu. Jenius nomor 1 di Dongzu. Saat ini, legendanya tersebar di seluruh Dongzu. 3 tetua, jika kamu pergi ke Dongzu sekarang dan sebutkan nama Lin Bai, tidak ada yang tahu tentang itu. Pedang Iblis Si Huang, putra suci Dongzu. Tang Jingxiu berkata sambil tersenyum. Dengan bantuan putra suci Dongzu, keluarga Tang kami dapat dengan mudah memenangkan penguasa kota Blackwater. Wajah Tang Jingxiu menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ketika ketiga tetua mendengar apa yang dikatakan Tang Jingxiu, mereka tampak sedikit ngeri. Apa? Lin Bai sebenarnya adalah putra suci Akademi Dongzu. Jika dia tidak berlatih dengan baik di Akademi Dongzu, bagaimana dia bisa datang ke Beizu? Tang mata indah Yuezi juga berkaca-kaca, dia menatap Tang Jingxiu dengan mulut terbuka lebar. Tang Jingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, tetapi berita bahwa Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu benar sekali. Ini adalah berita yang datang dari medan pertempuran." Ketiga tetua berkata, "Karena ini adalah medan pertempuran. Berita yang keluar tentu tidak salah, sepertinya keluarga Tang kita benar-benar diharapkan untuk bangkit kembali." Mendengar berita tentang identitas Lin Bai, wajah ketiga tetua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Ketiga tetua tersenyum dan berkata, "Jika memungkinkan, keluarga Tang dapat memenangkan putra suci dari Akademi Dongzu. Bahkan jika kita tidak dapat bertahan hidup di Beizu di masa depan, kita masih bisa pergi ke Dongzu. Dongzu adalah lebih indah dari Beizu. Sungguh tempat yang makmur. Jika kita bisa memindahkan keluarga kita ke Dongzu, keluarga Tang kita pasti akan mencapai puncak yang lebih tinggi."
Ketiga tetua berkata sambil tersenyum ketika mereka memikirkan tempat ini. Bab 2735 Houtu Dewa Guntur. Tang Jingxiu tampak pucat, tetapi ada juga senyuman di wajahnya. Dia berkata, ya, jika kita bisa pergi ke Dongzu, itu akan menjadi yang terbaik untuk keluarga Tang. Kota Heishui di Beizu hanyalah sebuah tempat kecil di tanah Beizu. Tempat yang menarik perhatian, dan di atas Dongzu, ia memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang kaya. Jauh lebih baik daripada tanah Beizu. Sayang sekali. Putra suci Dongzu tampaknya begitu baru saja mengunjungi Beizu. Saya khawatir dia tidak akan tinggal di kota Blackwater sebagaimana mestinya, apalagi bekerja untuk keluarga Tang. Tang Jingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai kepala keluarga Tang, dia secara alami memiliki banyak informasi. Tang Jingxiu tahu betul bahwa tidak mudah meminta Lin Bai mengambil tindakan sekarang, dan jika dia ingin terus melayani keluarga Tang, itu akan menjadi tugas yang bodoh. Kecuali Lin Bai diberi godaan besar, jika tidak, mustahil baginya untuk bertahan. Ketiga tetua juga tahu bahwa sangat sulit untuk memenangkan hati putra suci dari Akademi Dongzu. Tang Jingxiu berkata pada saat ini, selain itu, ketiga tetua, Yue Zi dan Lin Bai, adalah putra suci Akademi Dongzu. Tentu saja, dia belum mengumumkannya, jadi kami tidak ingin mengungkapkannya. Bahkan arena pertarungan memberitahu saya tentang berita ini. Pada saat itu, saya juga menjelaskan bahwa kita harus berusaha untuk tidak mengungkap keberadaan putra suci Akademi Dongzu. Ketiga tetua itu tertawa dan berkata, kami bertiga kembali dari Hautacheng dengan sedikit banyak luka di tubuh kami. Setelah itu, kami akan mundur untuk menyembuhkan luka kami, dan kami tidak akan keluar menemui tamu, kami juga tidak akan mencoba mengungkapkan identitas Lin Bai. Tang Yuezi juga berkata pada saat ini, jangan khawatir, ayah, karena dia tidak ingin mengungkapkan identitas dan keberadaannya, tentu saja, saya tidak akan bertanya lagi. Ketiga tetua berkata kepada Tang Yuezi, Yuezi, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Tang, dan kamu seumuran dengan Sein Lin Bai. Pasti ada beberapa topik antara kamu dan dia. Banyak. Selama pertempuran Kota Naga, kalian harus mengenal satu sama lain dan mencari tahu mengapa dia datang ke Beizu. Jika keluarga Tang dapat membantu, maka bantulah dia lebih banyak lagi. Bahkan jika dia tidak bisa tinggal. Melayani keluarga Tang harus dianggap sebagai hubungan yang baik, yang mungkin berguna bagi keluarga Tang di masa depan. Ketiga tetua berkata kepada Tang Yuezi dengan nada serius. Ya, saya mengerti. Tang Yuezi mengangguk. Tang Jingxiu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan turun untuk menyembuhkan lukaku dulu, dan aku juga harus menangani masalah di Hautacheng. Ketiga tetua itu mengangguk sedikit. Ketika Lin Bai sedang berlatih, Houtu God Thunder Jue, di keluarga Tang, dia tidak tahu bahwa berita yang menggemparkan datang dari Hautacheng. Beberapa hari yang lalu, 7 orang kuat yang tak tertandingi memasuki keluarga Wang, membunuh lebih dari selusin orang kuat, dan mengambil sisa, Jue Guntur Dewa Houtu. Keluarga Wang sangat marah. Namun, setelah berita itu keluar, keluarga Wang segera mengklaim bahwa ini adalah rumor. Tidak ada orang kuat yang membobol keluarga Wang sama sekali, dan tidak ada satupun Houtu God Thunder Jue yang hilang. Tapi hanya keluarga Wang sendiri yang tahu persis apa yang terjadi di Hautacheng. Di kota Blackwater, Menara Tianxian. Wang Gan, tuan muda Hautacheng, menghancurkan cangkir teh di tangannya dengan marah dan berkata dengan suara dingin, siapa yang begitu berani sehingga dia berani membobol keluarga Wang dan mencuri sisa-sisanya. Apakah para pejuang dari keluarga Wang yang menjaga sampah semua babi? Dan kamu membiarkan mereka berhasil. Wang Qian meraung marah. Selain Wang Gan, Jiang Yang, jenderal yang tak terkalahkan di arena Hautacheng, berbisik, orang kuat yang bisa membobol keluarga Wang dan mencuri sisa-sisanya pastilah ahli di alam aspirasi. Tuan muda kota, saya kira orang-orang ini pastilah pejuang dari keluarga besar di beberapa kota di sekitar Hautacheng. Tetapi jangan khawatir, tuan muda kota. Keluarga Wang sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saya yakin akan ada berita segera. Kami datang. Wang Gan berkata dengan dingin, lupakan saja, biarkan orang-orang di keluarga menangani masalah ini. Mari kita urus urusan di kota Heishui dulu. Jiang yang berbisik, saya tidak tahu. Kenapa, Zhao Wuji tiba-tiba menolak waktu untuk pertempuran kota naga. Wang Qian mencibir, apalagi yang bisa terjadi. Saya kira dia adalah tamu yang diundang oleh keluarga Zhao dan belum tiba di kota Blackwater, jadi Zhao Wuji hanya itu akan terjadi tunda waktunya. Jiang yang berkata, saya tidak tahu siapa yang diundang Zhao Wuji.
Wang Qian terkekeh dan berkata, masih ada 5 hari sampai pertarungan kota naga. Saat itu kita tidak akan melakukannya. Tahukah kamu? Keluarga Tang, halaman Lin Bai. Lin Bai, yang sedang duduk di ruang rahasia, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Busur listrik ungu menyebar ke seluruh tubuhnya dan terus mengalir ke seluruh tubuh Lin Bai. Apakah ini How to Divine Thunder? Lin Bai memandangi guntur ungu di tubuhnya dengan senyuman di wajahnya. Segera, tubuh Lin Bai melonjak, guntur hijau, dan guntur hitam muncul. Guntur 3 warna beredar di tubuh Lin Bai, memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Sekarang saya telah berlatih guntur ilahi Aoki, guntur ilahi air hitam, dan guntur ilahi Houtu dalam teknik guntur ilahi 5 elemen, dan sekarang hanya guntur ilahi emas dan guntur ilahi Lihuo yang tersisa. Hanya ini saja yang tersisa. 2. Saya tidak tahu di mana mencari teknik guntur ilahi. Lin Bai sedikit kecewa. Jika dia bisa mendapatkan semua teknik guntur ilahi sekaligus, maka kekuatan Lin Bai pasti akan meningkat tajam lagi. Setelah berlatih teknik guntur ilahi Houtu, mata Lin Bai bersinar dan dia berbisik, 5 guntur Zhengfa. Zhao Wuji berkata bahwa luka di tubuhnya disebabkan oleh 5 guntur Zhengfa. 5 guntur Zhengfa adalah satu-satunya keterampilan bela diri magis dalam teknik guntur ilahi 5 elemen. Ini sangat kuat. Setelah seorang prajurit terkena 5 guntur Zhengfa, lukanya tidak akan sembuh atau menjadi lebih baik, dan meridian tidak akan sembuh. Itu tidak akan terjadi diulangi, dan dantian tidak akan dibentuk kembali. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan tetap mati karena luka parah. Mata Lin Bai berkedip, melihat 5 metode guntur di Houtu Sen Thunder Jue, dan mulai perlahan belajar perlahan. 5 guntur Zhengfa adalah satu-satunya keterampilan bela diri magis di antara teknik guntur ilahi 5 elemen. Keterampilan bela diri ajaib ini membawa kekuatan 5 kekuatan guntur ke dalam permainan penuh. Berbeda dari seni bela diri seperti 10 arah nirwana, dan tinju badai, termasuk Mi Guntur, dan Mi Guntur 3000, milik Lin Bai, seni bela diri ini dipraktikkan oleh pejuang generasi selanjutnya setelah Sekte 5 Elemen dihancurkan. Semacam guntur, seni bela diri yang diciptakan untuk mengeluarkan kekuatan guntur ini. Jika kekuatan seni bela diri ini dibandingkan dengan 5 guntur Zhengfa, itu hanyalah sebuah perbedaan dunia. Jadi ketika dia mendengar Zhao Wuji berbicara tentang 5 guntur Zhengfa, Lin Bai merasa panas di hatinya. Sekarang dia telah memperoleh How to Divine Thunder Jue, tentu saja Lin Bai ingin berlatih 5 metode guntur. Dan setelah 5 guntur Zhengfa dipraktikkan, ini akan menjadi senjata pembunuh besar lainnya di tangan Lin Bai. Bab 2736 Perbedaan kekuatan terlalu besar. Saat Lin Bai mengasingkan diri dan mengabdikan dirinya untuk berlatih How to Sen Lei Jue, dan 5 guntur Zhengfa, hari Longcheng Jue semakin dekat dari hari ke hari. Di Hautacheng, 8 keluarga besar bersiap untuk memenangkan bendera komandan di final kota naga. 8 keluarga besar juga mengundang tamu-tamu berkuasa untuk membantu. Menurut aturan Dragon City Jue, setiap keluarga hanya dapat mengundang 1 menteri tamu untuk membantu, jadi menteri tamu yang diundang secara alami adalah makhluk yang sangat kuat. Selama beberapa hari ketika Lin Bai berlatih dalam pengasingan, Tang Yuezi datang menemui Lin Bai beberapa kali, tetapi Lin Bai menggunakan kultivasi sebagai alasan dan tidak pergi menemui Tang Yuezi. Dia hanya memberitahu Tang Yuezi bahwa ketika pertempuran kota naga dimulai, dia akan datang menemuinya. Panggil dia. Fajar hari ini, terjadi keributan di antara para pejuang di kota Blackwater. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan kota Blackwater dan pergi ke pegunungan kota naga tidak jauh dari kota Blackwater. Karena hari ini adalah waktunya pertempuran kota naga dimulai. Tang Yuezi berjalan cepat keluar halaman Lin Bai dan berkata dengan suara serius, Lin Bai, tamu, hari ini adalah waktunya pertempuran kota naga. Apakah kamu masih berlatih? Lin Bai di ruang rahasia mendengar suara Tang Yuezi. Akhirnya, dia membuka matanya dan berkata, apakah ini waktunya untuk pertempuran kota naga? Tepat pada waktunya, How to Divine Thunder dan Five Thunder Zhengfa hampir dipraktikkan. Segera, Lin Bai berdiri dari ruang rahasia, membuka pintu dan berjalan masuk pergi, Nona Yue, harap tunggu sebentar. Saya akan mandi lalu pergi bersamamu. Tang Yuezi mengangguk sedikit dan menunggu dengan sabar di halaman. Setelah beberapa saat, Lin Bai selesai mencuci dan meninggalkan keluarga Tang bersama Tang Yuezi, sementara Lin Ye juga mengikuti di belakang Lin Bai. Tang Yuezi berkata, ayah memerintahkanku untuk meneleponmu, dan prajurit kami dari keluarga Tang telah bersiap untuk pegunungan Longcheng. Lin Bai mengangguk, oke.
Segera, mereka bertiga berjalan keluar dari kota Blackwater dan langsung menuju untuk pegunungan Longcheng. Dan pergi. Dalam perjalanan, Lin Bai melihat banyak prajurit kota Blackwater berjalan keluar kota dan menuju pegunungan Longcheng untuk menyaksikan pertempuran. Mereka juga ingin tahu siapa keluarga yang akan menguasai kota Blackwater di masa depan. Sekarang baru fajar, dan di luar pegunungan kota naga, ratusan ribu prajurit di kota Blackwater telah berkumpul, menunggu pertempuran yang menentukan di kota naga dimulai. Sebelum tiba di pegunungan Longcheng, Tang Yuezi menemukan para pejuang keluarga Tang. Lin Bai mengikuti Tang Yuezi dan bertemu Tang Jingxiu. Tang Jingxiu melihat Lin Bai datang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya akan meminta Lin Bai menjadi tamu Anda hari ini." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya telah memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Berapa lama?" "Untuk memulai." Ke King Lin Bai, "Kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengan 7 keluarga besar lainnya di kota naga, terutama keluarga Qian dan keluarga Zhao. Ada banyak orang berkuasa di keluarga mereka, dan latar belakang mereka sangat dalam. Undang para tamu yang datang ke sini pasti akan menjadi lebih kuat. Kedua keluarga ini adalah musuh terbesar keluarga Tang kita. Adapun untuk keluarga Tang kita, di antara silsilah masa kini, hanya ada sedikit pejuang yang cakap. Ada lebih dari 100 orang, semuanya telah mencapai kesempurnaan Dzogchen dalam kematian dan kesulitan. Dan di antara lebih dari 100 orang, Yue budidaya Zi adalah yang paling mendalam. Jadi, kali ini, keluarga Tang menggunakan Yue Zi sebagai kekuatan utama." "Ya," Tang Jingxiu berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, keluarga Tang mengirim lebih dari 100 prajurit dari kesempurnaan besar kematian dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam perang. Bagaimana dengan keluarga lainnya? Tang Jingxiu berkata, keluarga Tang kesepian, jadi tidak ada banyak talenta, dan mereka lebih rendah dari keluarga lain. Banyak. Keluarga Tang mengirim lebih dari 100 prajurit. Keluarga besar lainnya mengirim sekitar 300 prajurit. Keluarga Zhao dan keluarga Qian adalah yang paling menakutkan, dan mereka mengirim cukup banyak prajurit. Ada lebih dari 800 orang, semuanya telah mencapai tingkat kultivasi Dzogchen dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Jadi, jika kamu bertemu prajurit dari keluarga Qian dan keluarga Zhao di kota naga, cobalah untuk tidak menghadapi mereka secara langsung." Tang Jingxiu berkata dengan serius. Pada saat ini, Lin Bai memahami betapa mengkhawatirkannya situasi keluarga Tang. Keluarga Zhao dan keluarga Qian mengirimkan lebih dari 800 prajurit yang menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa mereka memiliki dasar yang dalam, tetapi juga bahwa keluarga mereka kuat, penuh bakat, dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Meskipun tidak sebaik keluarga Zhao dan keluarga Qian, keluarga besar lainnya juga mengirimkan lebih dari 300 orang kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, hanya ada lebih dari 100 orang kuat di keluarga Tang yang dapat memanfaatkan mereka, dan yang paling mempesona di antara mereka sebenarnya adalah Tang Yuezi. Dibandingkan dengan 7 keluarga besar lainnya, keluarga Tang memang terlalu lemah. Tang Jingxiu berkata dengan mata berbinar, selama keluarga Tang dapat memenangkan bendera dan menjadi pemimpin kota Blackwater, dalam waktu 3 tahun, saya dapat membuat keluarga Tang bangkit kembali, bahkan melampaui keluarga Zhao dan keluarga Qian. Tapi acara hari ini dalam pertempuran ini, keluarga Tang tidak cukup kuat. Dalam pertempuran ini, kita harus lebih mengandalkan Lin Bai, menteri tamu. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, saya mengerti. Lalu, apakah kepala keluarga Tang tidak cukup kuat? Keluarga Tang tahu orang kuat seperti apa yang diundang oleh 8 keluarga besar lainnya. Tang Jingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya juga mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi tidak ada kabar. Sekarang naga pertempuran kota belum dimulai, dan 8 keluarga besar sangat merahasiakan tamu yang mereka undang. Hanya ketika kamu bertemu di kota naga kamu akan tahu. Tapi kami sudah melaporkan tamu yang diundang oleh keluarga Tang. Demi keadilan, penguasa kota tidak dapat berpartisipasi dalam Dragon City Jue, jadi setiap dalam pertarungan kota naga, kota Blackwater selalu mengundang orang-orang kuat dari Dowu Arena untuk menjadi notaris. Dan 8 keluarga besar perlu melakukannya laporkan tamu yang mereka undang ke Dowu Arena, jadi sekarang hanya Dowu Arena yang tahu tentang 8 keluarga besar. Tidak ada orang lain yang tahu siapa tamu yang diundang oleh keluarga tersebut. Kata Tang Jingxiu dengan tenang. Jadi begitu, Lin Bai mengangguk dan berkata dengan tiba-tiba sadar. Saat Lin Bai dan Tang Jingxiu sedang berdiri bersama mengobrol, pengurus Tai dari arena pertarungan datang sambil tersenyum dan berkata, Tuan Tang, waktunya telah tiba. Menurut aturan,
saya akan membawa prajurit keluarga Tang ke tenggara kota naga. Tang Jingxiu mengangguk dan berkata, terima kasih. Yuezi, Lin Bai, tamu, ayo pergi. Tang Jingxiu memandang Lin Bai dengan sungguh-sungguh, dengan urgensi di matanya. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan bersama Tang Yuezi. Tang Yuezi berkata kepada Lin Bai, 8 keluarga besar akan memasuki pegunungan Longcheng dari 8 arah, dan beberapa hari yang lalu, kota Blackwater menugaskan arena pertempuran untuk menempatkan banyak monster kuat di pegunungan Longcheng. Pegunungan Kota Naga, kamu dapat mencapai Kota Naga dan menangkap bendera tampan di Kota Naga. Saat besok fajar, keluarga mana yang akan memegang bendera tampan itu akan menjadi pemimpin kota Blackwater berikutnya. Yang berkuasa, bisik Tang Yuezi. Lin Bai mengangguk tiba-tiba, dan segera, Tai memimpin prajurit keluarga Tang ke sudut tenggara. Di antara prajurit keluarga Tang, Lin Bai juga melihat sosok yang dikenalnya, orang tersebut adalah Tang Yang. Apa yang kamu lihat? Tang Yang melihat Lin Bai menatapnya, dan Tang Yang berteriak pada Lin Bai dengan marah. Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, saya tidak menyangka Anda juga akan berpartisipasi. Tang Yang berkata dengan dingin, ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Tang. Sebagai putra keluarga Tang, tentu saja saya punya untuk berkontribusi pada keluarga Tang. Ya, apakah ini masalah? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah. Bab 2737 hidup dan mati hanyalah masalah pemikiran. Tai membawa prajurit keluarga Tang ke tenggara pegunungan Longcheng, tapi dia tidak pergi, malah dia memegang token transmisi suara di tangannya dan menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, Tai memandang Lin Bai dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Lin Bai juga tahu apa yang dipikirkan Tai, jadi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Segera, suara rendah datang dari token transmisi suara Tai, mulai. Mendengar suara itu, Tai tersenyum pada prajurit keluarga Tang di belakangnya dan berkata, ini sudah dimulai. Anda dapat memasuki pegunungan Longcheng, tetapi hati-hati, di dalam pegunungan Kota Naga, hidup dan mati hanya dapat ditentukan oleh sebuah pikiran. Tolong. Tai terbang menjauh. Tang Yuezi memandang Lin Bai saat ini dan berkata, ayo pergi. Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, Tang Yuezi memimpin dan terbang, berkata, prajurit keluarga Tang, ikuti aku. Saat dia berbicara, ratusan prajurit keluarga Tang langsung menuju pegunungan Longcheng. Lin Bai secara alami berada di antara kerumunan. Ketika pertempuran Kota Naga dimulai, gambar muncul di dinding proyeksi besar di depan pegunungan Kota Naga. Pemandangan itu jelas merupakan pemandangan para pejuang dari 8 keluarga besar yang bergegas menuju pegunungan Kota Naga. Tang Jingxiu segera melihat sekeliling dan menemukan prajurit keluarga Tang, yang juga memasuki Kota Naga. Saudaraku, Yuezi dan yang lainnya telah masuk, kata Tang Jingyuan dengan penuh semangat. Tang Jingxiu mengangguk sedikit dan melihat Tang Yuezi, Lin Bai dan ratusan prajurit dari keluarga Tang memasuki pegunungan Longcheng. Pada saat yang sama, Tang Jingxiu melihat ketujuh keluarga besar lainnya, ingin melihat orang kuat mana dari 7 keluarga besar lainnya. Keluarga berpartisipasi. Tang Jingxiu terutama ingin melihat siapa tamu yang diundang oleh 7 keluarga besar itu. 8 keluarga besar di kota Blackwater semuanya mengetahui seluk-beluk mereka, dan ada banyak pria kuat di setiap keluarga yang sangat akrab dengan mereka. Tapi Keking berbeda. Mereka memiliki asal-muasal yang misterius dan kuat. Mereka adalah tokoh kunci yang dapat menentukan hasil Kota Naga. Oleh karena itu, Tang Jingxiu memberikan perhatian khusus pada Keking yang diundang oleh 7 keluarga besar lainnya. Tang Jingyuan juga melihatnya. Setelah membacanya, dia berbisik, saudaraku, lihat tamu yang diundang oleh keluarga Zhou. Siapa orang itu? Tang Jingxiu mendengar suara Tang Jingyuan dan menatap keluarga Zhou. Ketika dia melihat saat dia datang mengunjungimu, wajah Tang Jingyuan menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin, itu adalah Komandan Pasukan Terlarang Dinasti Launan, Kaichi. Hubungan antara keluarga Zhou dan dinasti Launan sudah sangat baik, dan kepala keluarga Zhou saat ini adalah seorang kerabat. Adikku adalah selir kaisar dinasti Launan. Masuk akal untuk mengundang komandan tentara terlarang. Tang Jingyuan berkata dengan terkejut, ternyata dia adalah komandan pasukan terlarang dinasti Launan. Pantas saja dia memiliki momentum yang begitu kuat. Lalu ada aura pembunuh yang mungkin harus disembunyikan oleh prajurit biasa jika mereka melihatnya. Setelah Tang Jingxiu mengambil lihat, dia buru-buru melihat keluarga Zhao dan keluarga Qian. Ketika Tang Jingxiu melihat tamu yang diundang oleh keluarga Qian,
wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Tamu yang diundang oleh keluarga Qian ternyata adalah Jiang Yang, Jenderal Hou Tacheng yang tak terkalahkan. Apa? Seru Tang Jingyuan. Dia buru-buru melihat sekeliling dan melihat suara Jiang Yang di antara para prajurit yang bertindak bersama dengan prajurit keluarga Qian. Sialan. Apakah keluarga Qian benar-benar berkolusi dengan Hou Tacheng? Bagaimana jika kota Blackwater jatuh ke tangan keluarga Qian? Bukankah begitu setara dengan jatuh ke tangan Hou Tucheng? Tang Jingxiu berkata dengan dingin, langkah keluarga Qian ini memang harus dihukum. Kemudian, Tang Jingxiu memandang keluarga Zhao. Di dinding proyeksi, di antara prajurit keluarga Zhao, semua prajurit lain yang dikenal Tang Jingxiu, kecuali pria tampan berpakaian hijau, yang merasa sangat aneh. Dan pria berpakaian hijau ini, dengan sikap anggun, wajah seperti batu giok, dan senyum percaya diri di bibirnya, berjalan selangkah demi selangkah di tengah-tengah prajurit keluarga Zhao. Siapa orang ini? Apakah dia tamu yang diundang oleh keluarga Zhao? Tang Jingxiu tidak mengenal orang ini dan sangat penasaran. Tang Jingyuan berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengenali orang ini. Setelah berpikir lama, Tang Jingxiu berkata, tampaknya dalam pertempuran yang menentukan di kota naga ini, lawan terbesar keluarga Tang adalah keluarga Zhao dan keluarga Qian. Sekarang keluarga Zhou telah mengundang komandan tentara kekaisaran dari dinasti Launan, kita perlu memperhatikan. Tang Jingyuan mengerutkan kening. Zhang De berkata, saudaraku, keluarga Tang kita lemah. Jika kita ingin keluar dari pertempuran yang menentukan di kota naga, mungkin tidak sesederhana itu. Tentu saja Tang Jingxiu juga tahu bahwa ini sangat sulit, tetapi dia tidak punya pekerjaan lain sekarang. Setelah menemukan solusi, dia melihat ke dinding proyeksi keluarga Tang dan Lin Bai yang berjalan di samping Tang Yuezi, dengan penuh keyakinan pada dirinya sendiri. Mata. Dia tidak akan kalah, kata Tang Jingxiu tegas. Di pegunungan kota naga, 8 keluarga besar memasuki pegunungan kota naga dari 8 arah. Prajurit keluarga Qian, 7 hingga 800 orang, mengalir ke pegunungan Longcheng. Berjalan di garis depan prajurit keluarga Qian adalah seorang pria muda dengan kultivasi yang tidak dapat diprediksi. Gelombang kekuatan yang menakutkan terus-menerus memancar dari tubuhnya, dan matanya sama ganasnya dengan elang. Saudara Qian Ruyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung pergi ke kota naga? Pada saat ini, seorang prajurit dari keluarga Qian bertanya. Jiang yang berjalan di samping Qian Ruyu dan memandang Qian Ruyu sambil tersenyum. Qian Ruyu adalah jenius kontemporer dari keluarga Qian. Kultivasinya adalah kesempurnaan kematian dan kesulitan. Kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada Tang Yuezi. Qian Ruyu berkata dengan suara rendah, kita akan pergi ke kota naga sekarang. Bahkan jika kita merebut bendera komandan, kita harus mempertahankannya sampai fajar besok. Untuk waktu yang lama, kita akan dikepung oleh 7 besar lainnya. Keluarga. Ini dia. Dalam hal ini, lebih baik berurusan dengan beberapa keluarga sebelum tiba di kota naga. Qian Ruyu berkata dengan ekspresi galak. Jiang Yang, tamu, bagaimana menurutmu? Qian Ruyu berkata kepada Jiang Yang di sampingnya. Saya di sini hanya untuk membantu keluarga Qian. Adapun bagaimana keluarga Qian ingin bertindak, saya tidak akan peduli. Jika keluarga Qian membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, tentu saja saya tidak akan ragu. Jiang yang berkata sambil senyum. Oke, ayo kita keluarkan keluarganya dulu. Qian Ruyu berkata, kita memasuki pegunungan Longcheng dari timur. Keluarga yang paling dekat dengan kita seharusnya memasuki pegunungan Longcheng dari tenggara. Ayo pergi ke tenggara. Bunuh semua prajurit keluarga yang memasuki pegunungan Longcheng di tenggara. Qian Ruyu segera memimpin lebih dari 800 prajurit keluarga Qian dan segera berbalik dan langsung menuju ke arah tenggara. Ketika para prajurit dari keluarga Qian mengubah arah dan tidak lagi menuju kota naga, para prajurit di luar pegunungan kota naga segera menyadari perubahan ini. Lihat, para prajurit dari keluarga Qian telah mengubah arah. Seorang prajurit di luar pegunungan Longcheng berseru. Tang Jingxiu segera menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Tang Jingyuan berseru, saudaraku, para pejuang keluarga Qian telah pergi ke keluarga kami. Tang Jingxiu tampak jahat, sialan. Keluarga Qian sebenarnya berada di pegunungan Longcheng yang masuk dari timur, sangat dekat dengan keluarga Tang kami. Jika kita melanjutkan sekarang, tidak akan lama lagi keluarga Qian akan menghadapi kita para pejuang keluarga Tang di pegunungan Longcheng. Saat para prajurit keluarga Qian mengubah arah, para prajurit di luar pegunungan Longcheng melihat dengan penuh perhatian. Mereka melihat bahwa di dinding proyeksi, para prajurit dari keluarga Qian dan para prajurit dari keluarga Tang terus-menerus semakin dekat dan akan bertabrakan secara langsung. Kami bertemu.
Prajurit dari keluarga Qian menemukan prajurit dari keluarga Tang yang memasuki pegunungan Longcheng dari tenggara. Kedua keluarga akan segera bertemu. Para prajurit di luar pegunungan Longcheng berkata dengan penuh semangat. Tidak ada ampun dalam pertempuran yang menentukan di kota naga. Begitu kedua keluarga bertabrakan, akan terjadi pertempuran berdarah. Bab 2738 Prajurit Keluarga Zheng. Di sudut tenggara, ratusan prajurit dari keluarga Tang bergerak bersama dan bergegas ke pegunungan Longcheng. Tang Yang segera bertanya, Nona Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi langsung ke kota naga, atau bersembunyi di pegunungan kota naga sebentar, dan menunggu hingga fajar besok untuk memperjuangkan bendera tampan itu? Tang Yang dan Tang Yuezi bertukar taktik selanjutnya. Tang Yuezi berbisik, tetapi jika kita tinggal lebih lama di pegunungan kota naga, ada monster di sini yang sebanding dengan alam aspirasi. Jika kita bertemu monster ini, kita mungkin tidak dapat melawan mereka. Ketika Lin Bai mendengar ini, itu dianggap memahami sesuatu. Sekarang, jika Anda pergi ke kota naga, Anda dapat menangkap bendera komandan, tetapi menurut aturan kota naga, Anda harus melindungi bendera komandan hingga fajar besok. Dalam kurun waktu tersebut, siapapun yang menguasai bendera akan menjadi sasaran pengepungan 7 keluarga besar lainnya. Ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Dan jika keluarga Tang tidak pergi ke kota naga untuk saat ini, mereka hanya tinggal di pegunungan kota naga. Namun, ada monster di alam aspirasi di sini. Jika mereka bertemu monster ini, saya khawatir dengan nomor tersebut prajurit keluarga Tang, mereka semua akan dibunuh. Tidak cukup untuk muat di sela-sela gigi. Untuk sesaat, para prajurit keluarga Tang berada dalam dilema. Tang Yuezi ragu-ragu sejenak, dan ratusan prajurit sedang menunggu keputusan Tang Yuezi. Wajah Tang Yuezi menjadi gelap dan dia berbalik untuk melihat Lin Bai. Lin Bai tahu dari matanya bahwa Tang Yuezi berharap Lin Bai bisa memberinya nasihat. Lin Bai berkata tanpa daya, ayo kita pergi ke luar kota naga. Kita tidak bisa memasuki kota naga untuk saat ini, tapi kita harus berada tidak jauh di luar kota naga, jangan sampai bendera tampan itu jatuh ke tangan lain, dan kita tidak punya cukup uang. Saatnya bertarung. Di luar kota naga, kita akan memasuki kota naga sebelum fajar besok. Dan jika kita bertemu monster di luar kota naga, kita juga bisa memasuki kota naga untuk melarikan diri, yang bisa dianggap sebagai mundur. Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Tang Yuezi mendengar kata-kata Lin Bai, dia langsung terlihat bahagia dan berkata, King Lin Bai benar, kita akan menunggu di luar kota naga dan jangan meninggalkan kota naga terlalu jauh. Dengan cara ini, kita akan punya cukup waktu untuk bertanya berita di kota naga, dan jika kita bertemu monster, kita juga bisa memasuki kota naga untuk melarikan diri. Metode ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tang Yuezi berkata dengan ekspresi gembira. Ketika Tang Yuezi menatap Lin Baizi lagi, sedikit kegembiraan dan kekaguman muncul di matanya. Segera, Tang Yuezi memerintahkan para prajurit keluarga Tang untuk langsung pergi ke kota naga dengan seluruh kekuatan mereka. Dan saat itu juga, di hutan lebat di depan, tiba-tiba terjadi keributan. Daun yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ada musuh, ada musuh. Para prajurit keluarga Tang segera berteriak dengan dingin. Tang Yuezi dan Tang yang menatap lurus ke depan, mata mereka dingin. Lin Bai juga melihatnya. Di hutan lebat, seorang prajurit berlumuran darah bergegas keluar, langkahnya tergesa-gesa, ekspresinya ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan dia melarikan diri ke arah prajurit keluarga Tang karena malu. Tolong, tolong. Prajurit muda itu melarikan diri dengan panik, masih berteriak. Siapa? Wajah Tang Yuezi dingin. Prajurit muda itu mendongak dan melihat ratusan prajurit dari keluarga Tang, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Dia buru-buru maju ke depan dan berkata, apakah mereka prajurit dari keluarga Tang? Tolong aku, selamatkan aku. Saya seorang pejuang dari keluarga Zheng. Kami diserang oleh monster di depan, dan semua prajurit keluarga Zheng terbunuh. Selamatkan aku, kata prajurit muda itu buru-buru kepada Tang Yuezi. Apa? Ada monster di depan. Apakah semua prajurit keluarga Zheng telah terbunuh? Tang Yuezi berkata dengan terkejut, monster macam apa itu? Prajurit muda itu berkata, itu adalah monster dari alam aspirasi, kita tidak bisa menghadapinya sama sekali. Ekspresi Tang Yuezi menjadi serius. Tang yang datang ke Tang Yuezi saat ini dan berbisik, jalan di depan adalah jalan terdekat ke kota naga. Jika monster itu ingin menyergap di sini, itu memang mungkin. Prajurit muda itu segera berkata, awalnya,
keluarga Zeng kami berencana pergi langsung ke kota naga, tapi kami tidak menyangka akan bertemu monster. Prajurit keluarga Tang, jika kamu bisa menyelamatkan hidupku, aku bisa memberitahumu jalan pintas ke kota naga. Kata pemuda itu, kata prajurit itu buru-buru. Tang Yuezi berkata dengan dingin, kalau begitu beritahu aku. Prajurit muda itu berkata, jika aku membawamu ke jalan pintas, kamu harus menjamin bahwa aku bisa memasuki kota naga hidup-hidup. Ekspresi Tang Yuezi memadat. Tang yang berkata, jika benar menurut apa yang dia katakan, semua prajurit keluarga Zeng sudah mati, maka apakah orang ini hidup atau mati tidak akan banyak merugikan keluarga Tang kita. Setelah mendengar analisis Tang Yang, Tang Yuezi segera berkata, baiklah, saya berjanji. Prajurit muda itu berkata dengan gembira, terima kasih, Nona keluarga Tang, karena telah meminta para prajurit keluarga Tang untuk ikut bersamaku. Saat dia berbicara, prajurit muda itu berbalik dan berjalan ke arah lain. Dan Tang Yuezi harus mengikutinya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Bai terkekeh dan berteriak. Prajurit muda itu tertegun dan berbalik untuk melihat Lin Bai. Lin Bai berkata kepada Tang Yuezi, tidak perlu mengambil jalan memutar, ambil saja jalan ini. Ketika Tang yang mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, Lin Bai, tamu, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak mendengar itu keluarga Zeng bertemu iblis di depan? Binatang buas. Jika kita berjalan sekarang, kita pasti akan dibunuh oleh monster itu. Tang Yuezi juga berbisik, ya, Lin Bai, kita tidak kuat sejak awal. Jika kita dibunuh oleh monster, aku khawatir aku benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan bendera tampan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam senyumannya. Pada saat ini, Lin Bai memandang prajurit muda di depannya dan berkata dengan tenang, teman, kamu telah menemukan orang yang salah. Jika kamu ingin menjebak dan membunuh prajurit, carilah prajurit dari keluarga lain. Ketika prajurit muda itu mendengar kata-kata Lin Bai, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bertanya, saudaraku, apa maksudmu? Senyuman di wajah Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dan dia berkata, maksudku lebih sederhana, keluar dari sini. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ketika prajurit muda itu mendengar ini, dia sangat marah, aku membawamu ke jalan pintas dengan niat baik, dan juga memberitahumu tentang monster di depan, tetapi kamu benar-benar melakukan ini padaku. Jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu dan membiarkanmu pergi, mati. Oke, karena kamu ingin terus bergerak maju, maka matilah. Kata prajurit muda itu dengan marah. Setelah mengatakan itu, prajurit muda itu berbalik dan pergi. Tang yang buru-buru berteriak, saudaraku, diamlah. Prajurit muda itu berhenti dan berbalik untuk melihat para prajurit keluarga Tang. Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan heran saat ini, dia tidak mengerti mengapa Lin Bai mengucapkan kata-kata ini. Tang yang berkata dengan dingin pada saat ini, tamu Lin Bai, berhentilah bicara omong kosong, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanmu. Dia melihat kebingungan di wajah Tang Yuezi. Lihatlah kemarahan di wajah Tang Yang. Lin Bai berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, dasar sekelompok idiot. Jika kalian semua memenuhi syarat untuk memasuki kota naga untuk bersaing memperebutkan bendera tampan, maka kota Blackwater akan benar-benar hancur. Lupakan saja, karena keluarga Tangmu memberiku, Hou Tu Sen, demi Thunder Jue, aku dengan enggan membantumu. Lin Bai melirik Tang Yang dan Tang Yuezi dengan jijik dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Lin Bai memandang prajurit muda itu dan mencibir, kamu bahkan tidak bisa menyembunyikan ekor rubah, bagaimana kamu menjadi rubah? Bab 2739 Kera berambut putih. Kamu bahkan tidak bisa menyembunyikan ekor rubah. Bagaimana kamu bisa menjadi rubah? Lin Bai memandang prajurit muda itu dengan dingin dan berkata, kamu mengatakan bahwa semua prajurit keluarga Zeng dibunuh oleh monster di depan. Bagaimana caranya? Kamu melarikan diri. Keluar. Karena kamu tahu jalan pintas, mengapa kamu tidak membawa prajurit keluarga Zeng langsung ke jalan pintas sebelumnya? Lin Bai memandang prajurit muda itu dan berkata sambil tersenyum. Tang Yuezi dan Tang yang sadar saat ini, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka segera menatap prajurit muda di depan mereka, dan ekspresi mereka menjadi waspada. Prajurit muda itu terkejut sesaat ketika dihadapkan pada pertanyaan Lin Bai. Lin Bai tersenyum lagi dan berkata, juga, Yang Mulia, Anda memiliki roh jahat yang begitu besar di tubuh Anda, tidak bisakah Anda menciumnya sendiri? Murid prajurit muda itu tiba-tiba berubah karena terkejut. Lin Bai tertawa dan berkata, dengan tipuan kecilmu ini, tidak apa-apa untuk menipu anggota keluarga Si yang tidak berpengalaman itu.
Jika kamu ingin melewatiku, keterampilan moralmu jauh dari sempurna. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Lin Bai memandang prajurit muda itu dengan dingin dan berkata. Wajah prajurit muda itu berubah, dan seringai dingin dan kejam perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya, kuek. Sebuah tawa aneh keluar dari mulut prajurit muda itu. Oh, anak kecil, kenapa? Kamu sangat menyebalkan. Bukankah kamu tidak ada yang akan memperlakukanmu seperti orang bisu ketika kamu berbicara? Bagaimana kalau kamu ikuti saja prajurit keluarga Tang dan masuk ke dalam perangkap yang aku siapkan? Dengan begitu aku bisa membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Tetapi sekarang tampaknya, Anda harus melakukannya dengan paksa. Prajurit muda itu berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata ini, Tang Yuezi dan prajurit keluarga Tang menyadari bahwa prajurit muda di depan mereka adalah musuh, bukan teman. Siapa kamu? Beraninya kamu berbohong kepada kami. Tang yang meraung. Manusia. Hahaha, aku tidak sendirian. Prajurit muda itu tertawa liar, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan mencabik-cabiknya. Kulitnya seperti selembar kertas, dirobek menjadi dua olehnya. Tepatnya, dia memakai kulit manusia. Setelah kulit manusia dibelah, terungkaplah seekor kera siamang yang ditutupi rambut putih dan tingginya 3 orang. Dengan mata merah darah, dia melihat sekelompok prajurit keluarga Tang di depannya. Monster. Tang yang berkata dengan terkejut. Monster di alam aspirasi. Mata Tang Yuezi berkilat dan tatapannya menjadi serius. Kera berambut putih ini memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan mata merah darah, dan berkata dengan senyuman galak, aku sudah menyiapkan kuburan untukmu, kamu hanya perlu mengikutiku. Tetapi sekarang kamu telah melihat melalui diriku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyamar. Kera berambut putih berkata sambil tersenyum sinis. Baru kemudian Tang Yuezi dan Tang yang menyadari bahwa jalan pintas yang baru saja disebutkan sebenarnya adalah jebakan yang telah dia persiapkan. Jika Lin Bai tidak mengingatkannya bahwa jika prajurit keluarga Tang mengikutinya, semua prajurit keluarga Tang akan terbunuh. Mati di dalamnya. Tang Yuezi memandang Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih saat ini. Kalian semua terlihat sangat lezat, lalu siapa yang harus aku makan dulu? Mata kera berambut putih itu menyapu prajurit keluarga Tang satu persatu, dan akhirnya mendarat di Lin Bai. Mari kita mulai dengan nak, mulai sekarang, kamu merusak perbuatan baikku. Kera berambut putih itu penuh dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah dan mendatangi Lin Bai di tengah kilat dan batu api. Kelima jarinya menjadi cakar dan dia menyerang Lin Bai dengan ganas. Di atas dada. Jika cakar ini mengenai, pasti akan mencabut jantung Lin Bai secara langsung. Tetapi pada saat kritis ini, 3 jenis guntur muncul dari tubuh Lin Bai, cian, hitam, dan ungu. 3 warna guntur terkondensasi menjadi perisai guntur besar. Cakar kera berambut putih itu menghantam perisai petir. Bukan saja tidak melukai Lin Bai sama sekali, tapi juga terkena petir. Telapak tangannya hangus hitam. Dia berteriak dan melangkah mundur. Guntur yang sangat kuat, kata kera berambut putih dengan ngeri saat dia melihat guntur di tubuh Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, 5 elemen guntur ilahi adalah teknik yang paling kuat dan hegemonik di dunia, dan itu adalah musuh semua monster dan monster. Lin Bai tersenyum, dan guntur ilahi 3 warna di tubuhnya melonjak, karena kamu ingin mengambil tindakan terhadapku, maka aku akan datang menemuimu dan melihat seberapa jauh aku dari alam aspirasional dengan kekuatanku saat ini. Guntur. Ilahi 3 warna melonjak dengan liar, Lin Bai mengangkat jarinya dan bergerak maju, guntur hancur. Klik. Guntur dewa menyapu langit, dan guntur dewa 3 warna menyerang, menghantam kera berambut putih dan membuatnya terbang menjauh. Dalam sekejap, Lin Bai terbang dengan guntur ilahi, dan pada saat yang sama berkata kepada Tang Yuezi, pertempuran di sini pasti akan menarik banyak prajurit dan monster. Mungkin merugikan bagi keluarga Tang untuk tinggal di sini selama lama sekali. Aku akan mengganggumu. Pegang monster ini, bawalah prajurit keluarga Tang maju dulu. Jika aku tidak menyusul dalam waktu singkat, kita akan kembali ke luar kota naga. Lin Bai berkata pada Tang Yuezi. Baik. Tang Yuezi mengangguk dan buru-buru membawa prajurit itu pergi. Tang Yuezi mengetahui identitas Lin Bai, jadi dia sangat percaya pada kekuatan Lin Bai. Ketika prajurit keluarga Tang lainnya melihat monster di depan mereka memiliki kekuatan alam aspirasi, mereka berharap bisa segera pergi. Sekarang Tang Yuezi membawa mereka pergi, mereka hanya bisa berharap untuk itu. Dalam sekejap, hanya Lin Bai dan kera berambut putih yang tersisa di sini. Sialan, sialan. Berhenti, jangan pergi.
Ketika kera berambut putih melihat para prajurit keluarga Tang pergi dengan cepat, dia menjadi marah dan mata merah darahnya tiba-tiba menjadi galak. Tepat ketika kera berambut putih itu bergerak dan ingin menghentikan prajurit keluarga Tang. Guntur ilahi tiga warna melintas, dan sesosok tubuh muncul di depan kera berambut putih, berkata dengan suara dingin, "Aku baru saja memintamu keluar, dan jika tidak, kamu telah kehilangan kesempatan terbaikmu." Aku berkata, "Keluarlah, atau aku akan membunuhmu." Kera berambut putih berkata dengan dingin, "Wah, kamu hanyalah prajurit tingkat 7 yang berada dalam kesulitan, tetapi kamu berani meneriaki saya seperti ini. Tahukah kamu, aku berada di alam aspirasional." Kera berambut putih itu meraung, dan kekuatan alam aspirasi menyebar dengan seluruh kekuatannya, dan badai dahsyat menyapu radius 1 kilometer. Tang Yuezi dan orang lain yang melarikan diri merasakan aura menyesakkan dari alam aspirasi datang dari belakang. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Lin Bai. Dia melihat ke belakang. Jarang sekali Lin Bai berbicara omong kosong dengan kera berambut putih ini. Dia bergoyang dan bergegas menuju ke arah kera berambut putih, terbang 9 kilatan. Sosok Lin Bai melintas 9 kali di udara dan muncul di depan kera berambut putih. Dia mengepalkan tangan dengan satu tangan dan guntur tiga warna tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi bayangan naga, disertai pukulan Lin Bai. Coiling Dragon Fist. Gerakan dan teknik tinju ini diberikan kepada Lin Bai oleh Ban Ye dan Fatih. Lin Bai juga banyak berlatih, dan sekarang cukup kuat. Sebuah pukulan kembali mengenai dada kera berambut putih itu, dia menjerit dan terlempar, mendarat ribuan meter jauhnya. Setelah menghancurkan beberapa pohon besar, dia bangkit dari tanah dengan ganas dan menatap ke arah Lin Bai. Jelas sekali, binatang iblis di alam aspirasional ini dibuat marah oleh Lin Bai. "Aku akan memakanmu hidup-hidup." Kera berambut putih itu meraung marah dan terbang ke arah Lin Bai, matanya merah darah dan wajahnya ganas. Bab 2740 Pertemuan. Prajurit keluarga Qian. Melihat kera berambut putih menyerang dengan ganas, wajah Lin Bai menjadi dingin. 3.000 guntur hancur. Ketika kera berambut putih mendekat, ribuan guntur dewa tiga warna keluar dari tubuh Lin Bai, membombardirnya secara bersamaan dan mengenai kera berambut putih. Kera berambut putih itu meraung dengan marah. Dia juga tahu betapa menakutkannya guntur Lin Bai, jadi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia meraih ke depan dengan tangannya dan menghancurkan semua guntur Lin Bai. Setelah menghancurkan guntur, kera berambut putih muncul di depan Lin Bai, meraung marah, dan meninju tubuh Lin Bai. "Ini pedangnya." Pada saat kritis ini, tas penyimpanan Lin Bai retak, dan pedang dingin terbang keluar darinya. Dengan pedang di tangannya, Lin Bai menebas dengan marah. Teknik pembunuhan naga dan menggambar pedang. Pedang terang dan mempesona melintas di langit, dan kera berambut putih yang mendekati Lin Bai terlempar lagi. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Kali ini, kera berambut putih itu ditebas dan diterbangkan, meninggalkan bekas pedang berdarah di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak maju dengan gila-gilaan, mempertaruhkan darah, mewarnai rambut putihnya menjadi merah sepanjang hidupnya. Sialan! Sialan! Melihat luka di tubuhnya, kera berambut putih itu menjadi semakin marah, dia meninju dan langsung menuju ke arah Lin Bai. Lin Bai memegang pedangnya dan bentrok dengan kera berambut putih. "Ada satu orang dan satu monster di pegunungan kota naga, Anda datang dan pergi, dan pertempuran sengit sedang terjadi." Di tempat perang berlalu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan seluruh kehidupan hancur. Dalam sekejap, semua gunung dan pepohonan dalam jarak beberapa kilometer rata dengan tanah oleh pertarungan sengit antara keduanya. Setelah keduanya bertukar ribuan gerakan, kera berambut putih itu telah dipukul oleh Lin Bai lebih dari selusin kali, meninggalkan lebih dari selusin bekas pedang yang ganas. Sebaliknya, Lin Bai, yang dilindungi oleh guntur ilahi tiga warna, tidak menderita luka serius. Kera berambut putih itu mundur, menatap Lin Bai dengan mata merah darah karena terkejut, dan berkata dengan gigi terkatup, "Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia jelas hanya berada di tingkat ketujuh kematian dan kesulitan. Mengapa melakukan kamu pikir dia lebih kuat dariku? Lupakan saja, pertempuran kota naga baru saja dimulai sekarang. Aku tidak perlu berurusan dengannya di sini. Ayo cari prajurit lain yang lebih mudah diserang." Kera berambut putih dan Lin Bai bertarung sengit selama ribuan ronde, namun masih belum ada yang memutuskan pemenangnya. Kini, kera berambut putih itu mulai berpikir untuk berhenti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kera berambut putih itu menyerah bertarung sampai mati dengan Lin Bai, bergoyang, berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan menghilang ke dalam hutan lebat di depan Lin Bai. Lari!
Lin Bai tersenyum sedikit, menyingkirkan pedang iblis, dan berkata dengan tenang, jika dia ingin melarikan diri, dengan kekuatan alam aspirasi, secara alami aku tidak akan bisa mengejarnya. Tapi ribuan putaran, meskipun aku memukulnya dengan lebih dari selusin pedang, tetapi itu tidak melukai akarnya. Itu hanya dangkal. Sepertinya masih ada kesenjangan besar antara kekuatanku dan kekuatan alam Ascension. Tapi sekarang, aku meskipun dia tidak bisa membunuhku di alam Ascension, tidak mudah membunuhku di alam Ascension. Lin Bai memiliki penilaian awal tentang kekuatannya saat ini setelah melawan kera berambut putih. Tidak bisa membunuh calon alam. Namun tidak mudah untuk bunuh diri di alam aspirasional. Menyingkirkan pedang iblis, Lin Bai melihat kekacauan di sekitarnya. Pertempuran di sini mungkin akan menarik banyak perhatian orang, jadi lebih baik pergi secepatnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pedang iblis, dan terbang ke depan dalam sekejap. Para prajurit keluarga Tang telah sepakat bahwa ronde tersebut akan dilakukan di luar kota naga. Dan saat Lin Bai dan kera berambut putih bertarung sengit, Tang Yuezi memimpin prajurit keluarga Tang langsung ke kota naga. Setelah berjalan tidak jauh, saya bertemu dengan prajurit lain. Desir, desir, desir. Tang Yuezi dan semua prajurit keluarga Tang bergegas melewati hutan lebat. Tetapi pada saat ini, Tang Yuezi tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Tang yang bertanya, Nona, ada apa? Tang Yuezi berkata dengan dingin, ada seseorang di depanmu. Setelah mengalami apa yang terjadi pada kera berambut putih tadi, Tang Yuezi sekarang memiliki perspektif ekstra. Dalam perjalanan ke kota naga, Tang Yuezi selalu waspada. Pada saat ini, Tang Yuezi terkejut menemukan ada aura seorang pejuang di depan mereka. Tang yang tiba-tiba mendongak setelah mendengar kata-kata Tang Yuezi. Prajurit keluarga Tang lainnya juga berhenti dan melihat ke depan. Gemerisik. Pada saat ini, terdengar suara dedaunan yang terinjak-injak di hutan lebat di depan. Akhirnya aku menemukanmu. Ternyata kamu adalah pejuang dari keluarga Tang. Kebetulan kamu adalah yang terlemah di antara 8 keluarga besar. Kamu juga akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Ada juga suara yang mencibir. Tang Yuezi dan Tang yang mendongak dan melihat para prajurit melompat keluar dari hutan lebat di depan mereka, mendarat di sekitar prajurit keluarga Tang dan segera mengelilingi mereka. Pada saat ini, Qian Ruyu dan Jiang yang berjalan keluar dari kegelapan dan memandang Tang Yuezi sambil mencibir. Uang itu seperti hujan. Tang Yuezi dan Tang yang sama-sama memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jenderal Hautacheng yang tak terkalahkan, Jiang Yang. Tang yang memandang lelaki tua yang mengikuti Qian Ruyu, dan ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajahnya. Jiang Yang ini adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Su Guang. Seorang pejuang tingkat ini setara dengan keberadaan seperti dewa dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Nona keluarga Tang, sudah lama tidak bertemu. Qian Ruyu berkata sambil tersenyum. Tang Yuezi melihat dengan serius dan melihat sekeliling, melihat bahwa para prajurit dari keluarga Qian telah mengepung mereka. Tang Yuezi segera berkata dengan dingin, Qian Ruyu, apakah kamu berencana untuk melawan kami sampai mati di sini? Mengapa kamu tidak menunggu sampai kita tiba di kota naga? Datang dan bertarung sampai mati. Kata-kata Tang Yuezi jelas merupakan penolakan, dan dia jelas tidak ingin bersaing dengan prajurit keluarga Qian di sini. Awalnya, keluarga Tang memiliki sedikit prajurit dan dianggap sebagai keluarga terlemah di antara 8 keluarga besar. Jika mereka menghadapi keluarga Qian saat ini, niscaya akan memperburuk keadaan keluarga Tang. Apa yang dikatakan wanita tertua dari keluarga Tang sangat baik. Kami datang ke sini hanya untukmu, bagaimana kami bisa pergi begitu saja? Oke, ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal. Setelah kami berurusan denganmu, kami masih harus pergi mencari keluarga lain. Saudaraku, ayo kita lakukan. Jangan tinggalkan siapapun. Mata Qian Ruyu menjadi dingin dan dia berteriak pada prajurit keluarga Qian. Ketika para prajurit dari keluarga Qian mendengar suara Qian Ruyu, mereka segera mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju para prajurit dari keluarga Tang. Hahaha, ambil nyawamu. Semua prajurit keluarga Tang harus mati hari ini. Bunuh. Para prajurit keluarga Qian datang seperti serigala dan harimau satu demi satu. Tang Yuezi segera berteriak, "Breakout!" Segera, Tang Yuezi menghunus pedangnya yang tajam dan memimpin ratusan prajurit keluarga Tang untuk membunuh ke satu arah. Keluarga Qian sekarang memiliki lebih dari 800 prajurit, itu terlalu banyak, sedangkan keluarga Tang hanya memiliki beberapa ratus prajurit. Jika mereka menghadapi keluarga Qian secara langsung, mereka pasti akan mencari kematian. Oleh karena itu,
Tang Yuezi hanya bisa memimpin prajurit keluarga Tang untuk dengan paksa merobek pengepungan keluarga Qian, berharap untuk keluar dari pengepungan. Ingin melarikan diri, mudah sekali. Qian Ruyu berkata dengan dingin, Senior Jiang Yang, keluarga Tang hanyalah keluarga terlemah. Anda tidak perlu mengambil tindakan dalam pertempuran ini, kami bisa melakukannya. Jiang Yang tersenyum sedikit tetapi tidak mengambil tindakan. Qian Ruyu melangkah keluar dan langsung menuju Tang Yuezi. Qian Ruyu tahu betul bahwa sekarang Tang Yuezi adalah tulang punggung keluarga Tang. Begitu Tang Yuezi meninggal, prajurit keluarga Tang akan menjadi rakyat jelata.